Ya Muhammad ya Rasulullah, ya Muhammad ya Habibullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yatalaqu min rusuli yaumal qiyamati abduhu wa waladuhu fayaqibunahu baina ta'ala fayaquluna ya rabbana khudh lana bihaqina minhu fa innahu ma'alamana ma nas'alu. Golal ulama ma ba'dal barakas syai' wa gola syair al muslim fil masjid kasama fil ma'al gola fil bahr wal munafik fil masjid katair fil qafas. Yang kita muliakan, yang kita cintai, pimpinan majelis apa merek ini? Yaspi Jati Asih. Hari begitu cepat. Perasaan anak kita dulu masih halus-halus. Tahu halus-halus? Masih TK, masih SD. Kita ingat dulu, kita anterin anak kita naik motor hari Sabtu. Sekolah naik motor legenda. Motor lama nih. Ya enggak? Sekarang mah NMAX, ya enggak? Sekarang tuh anak kasar-kasar tuh. Ada yang SMA, ada yang kuliah, ada yang tinggal besok dilamar. Perasaan baru kemarin hidup. Nikah udah 30 tahun. Luar biasa. Cepet banget hari. Perasaan baru kemarin nikah. Betul gak? Tuh bayangin coba. Nggak terasa udah 30 tahun. Orang kalau kelamaan nikah udah ke temen. Tanya tuh pemain lama nih tahu. Orang kelamaan nikah ke temen. Betul gak? Dulu awal-awal istri kita hamil, semua orang laki nganterin periksa istrinya ke rumah sakit. Pertama kali itu, awal-awal anak pertama, semua orang laki nganterin ke rumah sakit. Periksa istrinya. Perutnya tuh masuk TV. Apa SGM? USG. SGM susu. Girang orang laki. Betul nggak? Apa kata dokter? Pak, anaknya laki, Pak. Girang orang laki. Ya Allah, anak pertama gua laki, jagoan neon. Tuh. Betul nggak? Senang. Anak pertama orang laki selalu nganterin istrinya periksa. Tiba anak ke-6 jalan sendiri. Lu jalan dah ya. Gua nongkrong di pos satpam, gua mau ngerokok. Tuh, orang laki itu begitu. Begitu dunia, nggak terasa. Cepet banget. Katanya ad-dunya sa'ah malah. Hidup di dunia bagaikan 1 jam. Hidup di dunia sekarang bagaikan 1 jam. Setahun ke sebulan. Sebulan ke seminggu. Seminggu ke 1 hari. 1 hari ke 1 jam. Tanya yang masih ngontrak. Gua kasih tahu nih. Jangan tersinggung yang ngontrak, jangan tersinggung. Ceramah agama. Saya doain yang masih ngontrak, insya Allah tinggal di apartemen Jatiwarna. Di pinggir tol coy. Buka jendela pasar kecapi. Begitu dunia. Kalau mau tahu dunia cepat, saya ajarin nih orang sini. Kredit motor. Lu jajah kredit motor, cepet banget. Yamaha NMAX DP 3 juta. Bulanannya 1.832.700. Labelnya dibagiin.
Di jalanan dibagi saya pungut aja sales. Pas gue baca bahan ceramah nih. Begitu kenyataan. Pakai motor NMAX. Keluar dari gang. Motor baru. Ketemu orang Betawi. Orang Betawi senang lihat tetangga punya motor baru. Bahagia lihat tetangga punya motor baru. Betawi nggak pernah ngatain. Cuma dehem doang. Tahu dehem? Ehem. Motor baru nih. Paling 3 bulan diambil Ambon. Tahu itu sekali ngomong. Jangan baperan. Betul nggak? Bergaul sama orang Betawi jangan baperan. Dikatain ngopi kurang jauh. Ngopi di rumah Starbucks 60.000. Ya. Begitu dunia. Maka dari itu, mari waktu yang begitu singkat kita isi mencintai Nabi Muhammad. Cinta Nabi Muhammad. Sebab sebelum Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa Allah ciptakan, awalu yang pertama Allah ciptakan nurnya Nabi Muhammad. Jujur, kita mesti senang, mesti girang, farhan, bahagia lahirnya Nabi Muhammad. Nih, andai kata ceramah pakai andai kata, begitu, pakai tamsil. Andai kata Nabi Muhammad kagak ada, Islam kagak ada, musola nggak ada, gue kontrakin, tanah kosong. Iya kira-kira. Ini kenyataan tuh. Majlis taklim nggak ada, bebas. Jati asih jahiliyah, keranggaan jahiliyah, jati waringin jahiliyah. Yang namanya jahiliyah bebas, nggak pakai aturan. Bini tuker-tukeran. Oh, mantep coy. Bini kita 24 tahun, ketuker yang 70. Kena nuntun gua. Bebas jahiliyah. Adanya agama Islam, adanya aturan main, adanya konun. Maka agama begini mulia. Islam jelas agama yang mulia. Syariatul Quran yang lihat karena hari jelas Islam, nyata Islam. Syariatnya jelas. Malamnya saja bagaikan pukul 11 siang, apalagi siangnya Islam. Al-haram bayin, al-halal bayin, jelas. Agama begini sempurna. Maka dari itu, jujur, kalau nggak ada Nabi Muhammad, dunia ini gelap. Maka kita mesti senang, girang, adanya Nabi Muhammad. Pernah satu ketika pinjam bahasa Kiai Abdullah Syafi'i. Satu ketika, bahasa Indonesianya suatu ketika, beda-beda tipis coy. Satu ketika Abdullah Abbas, sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Abdullah Abbas ini makomnya bukan di Mekah. Kalau di Mekah istri Nabi Siti Khadijah. Kalau di Madinah Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, nyebrang Sayyidina Utsman. Apalagi di sini ada Dirjen Haji Umroh. Doain panjang umur, berkah. Mudah-mudahan kita bisa ziarah, pergi haji, pergi umroh. Cakep. Sebab orang yang pergi haji, pergi umroh, belum pernah saya dengar ada orang mengatakan pergi umroh, pergi haji pakai kapok. Nggak ada. Nggak ada. Gue kapok pergi umroh, jempol gue diinjek Arab. Nggak ada. Nggak ada tuh, nggak ada. Sampai cantengan, kepengen marotin berkali-kali pengen.
Maka Abdullah Abbas ini makomnya di kota Taif, jauh dari Mekah. Lebih kurang antara Mekah dengan kota Taif sekitar 80 kilo, lebih kurang. Ibaratnya Bekasi Mekah umpama, Cipanas kota Taif. Tuh, begitu lihat. Artinya jarak begitu jauh. Dia mendengar perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 golongan manusia yang tidak dapat syafaatku di hari kiamat, kata Nabi. Yang pertama, orang yang nggak pernah sholat. Nih, manusia nih. Timbang hidup, nggak pernah sholat, nggak pernah masuk masjid, nggak pernah ke musola, nggak pernah taklim, musola nggak pernah didatengin, masjid nggak pernah datang. Dia datang ke musola cuma numpang kencing. Beres nih, nggak beres nih orang. Kebelet kencing di musola, sholat nggak pernah. Kata tukang yang punya musola, gila nih orang. Nggak pernah. Dia nggak dapat syafaatku di hari kiamat, kata Nabi. Tidak dapat pertolonganku. Orang yang nggak sholat mukanya hitam. Mukanya hitam. Kenapa? Nggak pernah kena asyaril wudu, nggak pernah kena air wudu. Hitam mukanya. Nabi kaget nanti. Ya Rasulullah, aku umatmu ya Rasulullah, anak pasar kecapi. Nabi begitu nengok, hitam mukanya, kayak pantat kuali, nggak pernah sholat nih modelnya. Maka saya pesen nih, kalau kepengen bersama suami istri di sorga, Bu, bangunin suami jam 4 pagi buat sholat subuh. Cakep. Kita tidur suami istri. Kebetulan suami kita gemuk. Kebetulan orang gemuk tidur pules ngorok, kleker, kokoker. Kalau yang kurus kayak nyinying, itu laki kita. Tetap gimana pun laki kita, kita sayang. Betul nggak? Pegang betisnya. Ayah, ya subuh ya, udah pukul 4 ya, setengah jam lagi azan. Nendang, lepak dia. Kebanyakan makan pecel lele nih orang ini. Bangun pagi, cakep banget. Jam 4, istri berkewajiban. Tampak tertulis dengan sendirinya harus siapin kain 2. Gajah duduk sama gajah lari. Ada gajah jambu bol, gajah manggis, macam-macam gajah. Baju koko 2, yang putih sama yang coklat. Ayah, kainnya apa ya? Gajah duduk, gajah lari. Duduk aja Bu, kalau lari susah sujud. Suami istri kan bercanda, rumah tangga. Baju kokonya yang putih Bu, yang coklat masih baru ya? Enggak. Ayah nggak cocok coklat subuh. Ayah hitam pakai coklat serem. Tahu diri nih laki ini, ya gak? Sholat rapi. Kain gajah duduk, boleh. Wadimor, apa kayak mereknya apa sih? Jambu bol, nggak apa-apa. Jambu kelutuk, macam-macam nggak apa-apa. Baju koko yang putih. Kopiah putih boleh, kopiah hitam boleh. Cakep ke masjid. Pas jam 4.30 lewat 2. Masjid manggil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan ada tambahan di sini. As-salatu khairun minan naum. Naum. Ehonya kebanyakan. Treble-nya kurang. Marbot yang nyetel. Salat subuh 5 menit. Di Madinah 2 rakaat, Jati Asih 2 rakaat, di Mekah 2 rakaat, di Kairo 2 rakaat, di Bandung 2 rakaat. 5 menit cuma sholat subuh. Hidupmu 1 hari 24 jam.
5 menit untuk yang menciptakanmu dan tanda engkau cinta dengan Nabi Muhammad. 5 menit itu pun ayatnya sabihis sama al-ataka. Kalau ayatnya wal asri inna atoina ya 2 menit sah, betul gak kira? Sah. Kata Dr. Mutalawi Sya'rawi mengatakan 2 menit kalau ayatnya pendek. Sholat subuh cakep, hidup begitu, umur udah 60 ya gak lama lagi. Gua kasih tahu biar sadar. Sholat subuh, habis sholat jangan lupa selalu berdoa. Katanya ud'uni astajib lakum, mintalah niscaya aku beri. Tuh perintah agama. Jangan habis sholat, habis at-tahiyatul, habis langsung bangun. Yang cakep baca doa. Sholat bahasa Al-Quran, azan bahasa Al-Quran. Tapi sholat bahasa Al-Quran, azan bahasa Al-Quran, doa boleh bahasa apa aja. Doa boleh bahasa apa aja. Bahasa Arab bagus. Anak majelis, betul gak? Ya Rob, Allahumma inni as'alukal afiyah wa as'alukal tamamal afiyah. Cakep. Orang bule mu'alaf baru seminggu masuk Islam kan gak bisa doa bahasa Arab, bahasa bule. Ya Rob, good bless, I am together forever, I miss you. Bule. Orang Jawa boleh. Enak aja bule boleh, Jawa kagak. Jawa baca doa ya Rob, nggih. Pur nggih. Jawa. Boleh. Boleh Jawa. Bahasa Jawa boleh, enggak. Sunda boleh. Enak aja Jawa boleh, Sunda kagak. Ya Rob, aing cicing wae. Aing cicing aing. Banten nih. Boleh. Doa boleh apanya? Betawi. Boleh. Bahasa Betawi. Cuma orang Betawi doanya ngeluh mulu. Ini sering terjadi nih. Kejadian begitu terus Betawi baca doa. Ya Allah, berikan rezeki yang banyak ya Allah. Kemarin ngawinin anak rugi. Rugi ngadu nih Tuhan. Tuh. Habis sholat pulang ke rumah 5:30. Cakep. Istri yang soleha siapin makanan pagi hari buat suami pulang dari masjid. Cakep. Pisang goreng, pisang tanduk yang bagus. Pisang tanduk yang mahal, jangan pisang gepok. Emang laki lu burung kutilang. Buat suami tanduk yang mahal. Tepung terigu cap kunci. Kopinya kapal api. Rokok di Samsung. Asap dibunderin, mantap coy. Oh bayangin coba. Cakep bener. Ya enggak? Panggil istri. Mama, sini temenin ayah mah. 5:30. Anak-anak udah sholat mah. Udah ya. Ikut di musola. Cakep. Mah sini duduk. Suami yang bijak harus puji istrinya kalau sebuah kebaikan. Ini agama perintahkan. Jangan diomelin mulu bini. Ada bini diomelin mulu, duit kagak. Gila. Bisa gila bini kita. Diomelin mulu duit kagak kan banyak. Ngomong, mama, ayah bersyukur. Ayah bisa sholat berjamaah. Pertama, ayah bisa silaturahmi dengan teman-teman di masjid. Sekarang ayah nikmati kopi bikinan mama. Pisang goreng mama mantap. Mama semakin di depan. Kayak Yamaha gua. Tuh begitu cakep. Lakinya ngomong, Ma, insya Allah kalau nggak ada halangan kita pergi haji bareng. Ma. Wah elah. Bini begitu dengar mau diajak haji, bangun dari bangkunya. Ayah omdo. Bini galak banget ya.
Ayah Omdo ngomong doang haji ayah. Ayah dibentak. Bini Betawi. Wah. Lagi bentak matanya hitamnya mojok. Ayah mau pergi haji ya? Ayah Omdo. Laki Jawa. Nggih. Gila. Gua mah nggak sanggup bini begitu. Lakinya baik. Dia keluar ke kamar. Dia ambil setoran haji yang bang. Mah lihat. Nama mamah bukan Siti Khadijah binti Mail. Oh, maksudnya Ismail. Mantu gila juga lagi ngomongnya. Ya Allah ayah, bener ya. Lihat, Siti Khadijah binti Muhammad Ismail. Ini siapa nih? Mama kan girak banget tuh ini. Tuh laki dipeluk, guling-gulingan ke dapur. Lu jajal besok deh. Storyin haji deh, jajal girang deh bini gitu. Maka dari itu sholat jangan tinggal. Kalau engkau pengen dapat syafaat Nabi, buktiin. Jangan KTP doang Islam. Buat apa KTP Islam sholat kagak? Buktiin. Kata hukama berkata, lisanul hal absau lisanul makyo. Fakta lebih pasti ucapan. Maka dari itu sholat biar dapat syafaat Nabi. Yang kedua, orang mesti bakti sama kedua orang tuanya. Siapapun, tanpa terkecuali, termasuk diri saya dan semua yang hadir, wajib mencintai kedua orang tuanya. Siapapun anak harus sayang sama orang tuanya. Allah berfirman di Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Telah mewajibkan atas Tuhanmu, janganlah menyembah selain pada Allah. Wabil walidaini ihsana. Berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Saya katakan, hidup yang paling enak kalau orang tua masih ada. Ini rumusnya nggak bisa ditawar. Hidup yang paling enak kalau orang tua masih ada. Badan sehat, ayah kita, ibu kita sehat, enak. Minjem duit nggak bayar. Gua kasih tahu loh. Di meja 20.000 tilep. Pengen gocapan rogo aja kantongnya. Anak nih bapak nggak punya aling-aling. Doa ibu kepada anak tanpa hijab. Apalagi hubungan antara ibu dengan anak nggak punya batas. Kata pepatah orang Jakarta, sekering-kering jahe masih pedas. Pepatah orang Betawi, sekering-kering jahe masih pedas. Jahe kering, kasih air, tutuin mata lu kicer. Gua kasih tahu nih, ya nggak? Bagusnya anak, bagusnya kita. Jeleknya anak, jeleknya kita. Itulah hubungan ibu dengan anak, bapak dengan anak. Makanya harus mencintai kedua orang tua kita. Tadi ayat Quran katakan ada kalimat ihsana. Kalimat ihsana ditafsirkan oleh para ulama, termasuk Kiai Abdullah Syafi'i menafsirkan tentang kalimat ihsana. Cintai kedua orang tuamu melebihi dia mencintai dirimu. Itu artinya ihsana. Cintai kedua orang tuamu melebihi dia mencintai dirimu. Contohnya begini. Bulan Ramadan, ibu kita ngasih sirup marjan sebotol yang merah, pandan wangi rasa kokonut. Kita bales nih anak yang hijau melon. Berarti ibu dengan anak saling mengasihi dan saling mencintai. Ibu ngasih satu botol, anak balas satu botol. Betul kata Nabi, tahabu tahadu, saling memberi antara ibu dengan anak supaya datang timbul cinta. Tapi kalau ihsana beda. Kalau ihsana, ibu ngasih satu botol, anak balas 3 botol.
Tuh begitu ihsana. Ibu ngasih 1 botol, anak bales 3 botol. Apalagi pakai sembako, cakep. Niatin nih, yang masih punya orang tua, terutama yang punya ibu, niatin tiap bulan bawain sembako, beliin terigu cap kunci, gulanya gulak, minyaknya bimoli, kecapnya cap bango, yang mahal cap bango, jangan nasional, emang warteg. Bawain yang bagus, sembako, Giant boleh bangkrut, warung Madura masih buka. Gua ajarin loh, Giant raksasa Malaysia bekerja sama dengan Hero Group, dagang eceran, bangkrut gara-gara Madura buka 24 jam. Ini kenyataan gua ngomong nih. Gila Madura, dagang 24 jam. Coba bayangin, Lebaran Idul Fitri tetap buka. Luar biasa Madura. 360 hari tetap buka. Hari kiamat setengah hari. Gila Madura. Hari kiamat setengah hari. Pagi buka johor kiamat. Lebih kenal Madura sama Betawi berarti. Coba bayangin. Saya kan orang Betawi. Saya suka pelajari ini. Hebat Madura. Saya akui dagangnya mantap. Saya bingung. Bayangin coba. Pagi istrinya jaga, suami tidur. Malam suami jaga, istri tidur. Punya anak. Kapan nyenggol? Hebat tuh. Di luar ilmu berarti gua mah. Hebat Madura. Hebat Madura. Kenyataan. Beda dengan warung Betawi. Beda warung Betawi. Ini bangsa saya nih, Betawi dagang beda. Buka jam 10. Betawi. Ya enggak? Habis subuh tasbih 2, ya enggak? Ngomong cucu, baru buka cucu datang. Toples dibawa. Ponakan utang rokok 2 bungkus bangkrut. Tuh tahu tuh. Betawi kagak tegaan. Betawi kalau dagang nggak tegaan. Tuh. Maka jujur, sayangi orang tuamu, cintai orang tuamu. Ini agama. Kapan lagi? Maaf nih, hidup ini kadangkala dalam kehidupan sering terjadi ayah lebih dulu meninggal dunia. Ini suka nih begini. Maaf ya, kadangkala ayah duluan meninggal, baru ibu. Ayah udah nggak ada, ibu umur 70 tahun. Bikin senang, wahai anak laki. Wahai anak laki, bikin senang ibumu. Cintai istrimu, sayangi istrimu, tapi jangan lupa dengan orang tuamu. Kata Nabi, talata marrat, umi wa abi. Bikin senang ibu kita. Jujur, bikin bahagia, ajak jalan, pergi ke mall, bawa ibu kita ke mall. Cibubur depan, Cibubur Johnson, bawa ibu kita. Nyak, hari Senin ngaji, Selasa ngaji, hari Jumat ngaji. Nyak, yuk besok hari Sabtu libur, kita jalan-jalan Cibubur Johnson. Bawa ibu kita masuk ke mall, pegang tangannya yang keras, jangan dilepas, ntar dibelanja. Kan aturannya jalan-jalan, kena AC-nya jalan-jalan, tuh jangan dilepas, dibelanja. Bikin senang, bawa pergi ke puncak, bawa ibu kita ke puncak. Kita punya mobil, bikin senang ibu. Umur 70 tahun, datengin ke rumahnya. Bu, besok hari Minggu kita jalan-jalan sama mantu ibu, sama cucu ibu. Girang tuh nenek. Puncak, puncak, kampung sawah panas. Tuh kan begitu, nenek. Tuh nenek saking girangnya, malam-malam begadang, bikin lontong 100. Gila nenek. Isinya oncom semua. Gila tuh nenek. Habis sholat subuh, tuh nenek lontong digodok,
Dandan tuh nenek habis sholat subuh. Girang. Supaya mukanya glowing. Kata orang sekarang glowing. Pakai bedak pipa nomor 5. Yang sisanya buat main kerambol. Pakai lipstik yang hijau pembagian umroh. Yang 2 real. Merah coy nenek. Pakai baju long dress. Abaya. Nenek-nenek masalahnya. Nggak pantas nenek-nenek pakai tank top. Gila kali itu nenek. Rata begitu pakai tank top. Pakai baju berangkat nih. Jemput nenek kita, ibu kita nih. Ayo. Kita bawa mobil orang laki. Istri sebelah. Neneknya sama cucunya di belakang. Cakep. Keluar tol nih. Masuk tol Jor. Ambil arah puncak. Ambil kiri. Masuk Jagorawi. Cucu makan lontong. Nek, enak lontong nenek nek. Tapi kok oncom semua. Gila tuh nenek dagangnya. Sampai puncak. Sampai puncak. Tukang dagang kagak ada. Gila puncak sekarang. Begini jajal. Sepi puncak. Gila digeser semua. Pakai berko dihajar. Kenapa? Kopi 15.000. Gue kasih tahu. Ini pengalaman nih bener nih. Ngopi di puncak segelas 15.000. Saya bertiga sama teman saya mampir. Pulang ceramah dari Cianjur lewat situ. Saya ngopi. Saya tanya, Mbak, berapa duit segelas? 15.000 Pak. Kaget saya. Di Monas waktu demo goceng. Di warteg 3.000. Kok 15.000 Mbak? Pak, airnya ngambil di Bogor. Masuk di akal. Gila bener. 3 gelas duit gocap kembali goceng. Indomie 60.000. Gila bener. Indomie pop mie. Makan pop mie 60.000 lemes. Ya Allah malah mah. Airnya ngambil di Bogor air panasnya. Tuh lihat. Bikin senang. Tuh nenek. Paling banyak makan toge asap. Tahu toge asap? Toge goreng yang pikul. Makan toge. Apa kata tuh nenek? Ya Allah, aku senang banget. Cucu sama aku ngikut ke puncak. Mudah-mudahan rumah tangga lu sakinah mawadah warahmah. Cakep. Nenek senang lihat pohon teh. Kebun luas banget. Kalau bapak lu masih ada dibayarin di kebun. Nah sengketa. Tanah negara gila tuh nenek. Bikin senang. Jujur. Kalau orang tua masih ada enak. Saya akui. Kita harus akui. Tapi kalau orang tua, ayah udah meninggal, ibu meninggal, nggak enak hidup. Saya ngomong pahit nih. Ayah meninggal, ibu meninggal, nggak enak hidup. Saudara berenam, ya saudara. Apalagi mau lebaran, ya, tengik. Yang kaya-kaya, yang miskin awet. Gua kasih tahu lo saudara lo, nggak enak saudara, luar biasa. Maka bikin senang orang tuamu, bikin bahagia orang tuamu. Kalau udah nggak ada nggak enak. Yang ketiga, kata Nabi, kalau kepengen dapat syafaatku, jangan kau kerjakan yang ketiga. Apa itu? Maksiat, judi. Bagian dari maksiat judi. Nggak ada orang kaya dari judi. Nggak ada rumusnya. Orang kaya dari judi nggak ada. Dulu orang main judi pakai kartu gapre, main berempat, main QQ, berempat-empatnya ngaku kalah. Gue kalah, lu kalah, gue juga kalah. Setan yang menang. Tuh main judi begitu. Diumpetin di kos kaki. Tuh. Sekarang orang main judi pakai handphone. Luar biasa majunya dunia. Main judi pakai handphone, slot, bonanza, Jius. Oh gila. Gue bukan apa, memang bener. Semua megang HP. Iya nggak? Orang main judi yang ada cerita kaya. Mobil jual,
motor jual, kulkas jual, TV jual, bangku tamu jual, tempat tidur jual, rak piring jual. Lega rumahnya kayak musola. Kalah judi itu. Maka dari itu jangan main judi, maksiat itu. Yang berikutnya maksiat yang terakhir, minuman keras. Ini minuman keras orang mabuk, maksiat yang luar biasa. Bapak bisa dibunuh karena apa? Mabuk. Ibu bisa dibunuh karena mabuk. Kawan bisa dibunuh karena mabuk. Pacarnya bisa dibunuh karena mabuk. Ini laki. Pacarnya dipotong-potong, pala dipotong, tangan dipotong, kaki dipotong, dimasukin karung, disolasi. Apa? Solasi. Mutilasi. Salah, gue salah. Ceramah ada waktunya salah. Ada waktunya salah ceramah. Gue nggak pakai tek, betul nggak kira? Udah bagus berdiri begini lepas tangan. Mutilasi, solasi yang lakban ya. Dipotong-potong, mabuk. Jujur, orang yang mabuk imannya bongkar, lepas dari tubuhnya. Iman. Dia minum whisky, brandy, vodka, apalagi tuh? AO, Amer, ya enggak? Belinya ke plastiknya Amer. Apalagi tuh? Kopi miring, topi miring, sama aja dah. Bahasa nalar, tuh lihat, mabuk, whisky sebotol nggak mempan, bodrek 8, Paramek 7, Panadol 12, Air Mawar 2 botol. Modar loh ke Jatiranggon. Jujur, mabok. Apalagi anak sekarang menciptakan minuman oplosan. Anak sekarang pinter buat mabok. Dia bikin oplosan. Coca-Cola campur oli bekas. Rontok jantung lo. Tapi orang yang terus minum mati nggak keburu tobat. Kata Allah, jangan takut, aku sediakan pabrik minuman di neraka. Nabi bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man mata min khamrin sagaulu yaumal qiyamah min nahril qutam. Ya Rasulullah, wa ma nahrul qutam? Qala nahrun fi jahannam tajri min furujil mu'minat. Barang siapa yang terus minum mati nggak keburu tobat, masuk neraka jahanam. Bahasa kerennya overdosis. Bahasa sininya kelolodan. Mati sebab minuman keras, masuk neraka jahanam. Mata airnya dari perempuan-perempuan dunia yang melacurkan dirinya, yang menghostoskan dirinya, hancur dia punya kemaluannya. Keluar nanah dan darah menjadi kali gutoh di neraka jahanam. Diminum sama orang yang mati nggak keburu tobat pada Allah. Allahumma fashat ya Rabbi. Allahumma fashat ya Rabbi. Aku sampaikan hadis ini. Orang yang biasa minum berhenti dengan hadis ini. Minumlah yang tidak dilarang oleh agama. Aqua boleh. Teh botol boleh. Makanannya apa saja, minumannya teh botol. Tuh bahasa dagang begitu. Coca-Cola boleh. Di mana saja, kapan saja, siapa saja minum Coca-Cola. Tahun 72 Coca-Cola dari Amerika datang ke Jakarta. Motonya, di mana saja, kapan saja, siapa saja minum Coca-Cola. Itu bahasa dagang. Pemadam kebakaran, baca, pantang pulang sebelum padam. Kantor penggadaian, lu baca. Penggadaian, mengatasi masalah tanpa masalah justru masalah. Barang gue digade bego tuh kantor, dilelang. Tuh baik. Mari jauhkan minuman keras. 3 hal ini. Kalau kau pengen dapat syafaat Nabi, sholat jangan tinggal,
bakti sama orang tua, jauhkan minuman keras, hidup nyaman ibadah. Mari di samping ibadah, terakhir kita jaga persatuan. Cakep. Mari kita bersatu. Habibnya, kiainya, ustadznya, setengah ustadz. Ada setengah ustadz, ada. Ilmunya dikit, sombongnya banyak. Ada. Biar akur. Betul nggak? Biar akur hidup ini. Kalau akur, Indonesia bisa maju. Betul nggak? Kalau nggak akur, nggak maju Indonesia. Kita biar maju semua. Bersama-sama berangkulan, bangunin negeri. Cakep. Sunda sama Betawi biar akur. Betawi sama Padang biar akur. Betawi sama Jawa biar akur. Kan cakep. Betawi sama Jawa akur. Betawi nongkrong di pos RW. Ketemu temennya Jawa, Sugianto. Umpama Betawi kan manggil sukunya doang. Wak Jawa, sini lu. Wak sini wak. Betawi tengik. Biasa itu bergaulan. Main catur. Main catur. Lihat. Jawa sama Betawi main catur. Cakep banget. Rokok di Samsung. Kopi kapal api. Betawi nanya, Wak, enakan mana zaman Jokowi apa Soeharto? Jawa bilang Jokowi. Pulang ke Tegal gue cepet. Liwat tol. Lu Betawi? Gue tetap Soeharto. Kok Soeharto? Enakan Soeharto. Dulu bini gue muda, sekarang udah tua. Bego Betawi. Nah godek bini lu sekarang. Dan waktu jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.